Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami keberuntungan di dalam hidup. Saudara, kalau berbicara tentang keberuntungan yang seringkali juga disebut sebagai lucky, kadang orang berpikir keberuntungan itu terjadi secara otomatis dan didapatkan atau diperoleh oleh orang-orang tertentu, dialami oleh orang-orang tertentu. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada kita bahwa keberuntungan itu ada alasan. Tidak ada keberuntungan terjadi secara otomatis, tetapi setiap keberuntungan itu ada alasan. Dan keberuntungan yang benar itu adalah keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan keberuntungan yang bersumber dari hal yang lain, bukan bersumber dari perjudian, bukan bersumber dari kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau bersumber dari yang lain, maka itu akan menimbulkan masalah yang lain. Tetapi kalau keberuntungan dari Tuhan, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan sekali lagi, keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu selalu ada alasan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau hari ini kita rindu mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita, kita harus punya atau memiliki alasan sehingga Tuhan akan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki alasan supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, maka keberuntungan itu tidak akan terjadi. Hari ini kalau kita lihat ke dalam hidup kita masing-masing, adakah saudara begitu rindu saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara? Saya percaya sama seperti saya begitu rindu mengalami keberuntungan dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara juga rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Tetapi hal yang mungkin kita perlu renungkan bersama saudara, apakah ada alasannya sehingga Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Sudahkah ada dasar, sudahkah ada alasan Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Nah, mungkin saudara akan bertanya, apa alasannya? Apa dasarnya supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidupku? Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara, dengan kerinduan saudara akan mengalami keberuntungan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Dan kemudian saya akan bisa melihat saudara bersaksi karena saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar saudara, dan kemudian Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara, silakan tuliskan kesaksian saudara bahwa Allah telah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain sehingga mereka juga mengalami keberuntungan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Yosua
pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu tanggung jawab yang besar. Itu satu pekerjaan atau tugas yang besar yang harus dilakukan oleh Yosua, yang Tuhan panggil dia untuk dia kerjakan dalam kehidupannya. Tanggung jawab yang harus dia tuntaskan di dalam kehidupannya. Dan dalam melaksanakan tugas yang Tuhan beri itu, Tuhan memberi jaminan bahwa dia bisa mengalami keberuntungan. Di ayat 7 bagian terakhir dikatakan, supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Jadi dalam tugas yang besar, yang sepertinya secara pikiran itu sesuatu yang sulit dan sangat berat, sulit untuk dikerjakan, memimpin satu bangsa dan kemudian merebut tanah Kanaan, di mana di sana ada banyak bangsa-bangsa yang besar yang harus dihadapi. Itu satu tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan taruh kepada Yosua. Apalagi Yosua menggantikan Musa, seorang pemimpin yang sangat terkenal, seorang pemimpin besar yang tidak ada seperti dia. Itulah yang harus digantikan oleh Yosua. Tetapi sekali lagi,
Namun pun demikian, betapa besarnya pun tanggung jawab, betapa sulit dan beratnya pun itu, sekali lagi Tuhan berkata bahwa supaya engkau beruntung, jadi ada jaminan bahwa dia bisa beruntung. Bahkan sampai 2 kali Tuhan tegaskan. Ayat yang ke-8 juga Tuhan berkata, sebab dengan demikian, di bagian terakhir saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai 2 kali Tuhan menegaskan bahwa engkau akan beruntung, engkau akan beruntung. Saudara, sebelum kita melanjutkan, hari ini saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah tanggung jawab yang besar yang sedang saudara pikul saat ini, yang disertai dengan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan dan sebagainya di atas tanggung jawab itu? Dan mungkin secara pikiran, mungkinkah aku bisa melalui ini? Mungkinkah aku bisa menyelesaikannya? Mungkinkah aku bisa menanggung jawabinya? Dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa saya dan saudara bisa mengalami keberuntungan dalam hal apapun hari ini yang sedang kita kerjakan, dalam tanggung jawab apapun yang sedang kita pikul hari ini. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun tantangannya, seberapa mustahil pun itu untuk kita selesaikan. Dengar saudara, Allah berkata kepada Yosua sampai 2 kali, engkau akan beruntung, engkau akan beruntung. Dan hari ini juga kalimat firman Tuhan ini saya percaya juga akan berlaku bagi setiap kita ketika kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam semuanya, dalam segala tanggung jawab, dalam segala masalah dan persoalan, kita bisa beruntung. Saat ini mungkin saudara perlu kuatkan hati saudara bahwa oleh karena Tuhan aku bisa beruntung. Sebutkan apa yang menjadi tanggung jawab saudara, sebutkan apa yang menjadi pekerjaan saudara, silahkan sebutkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitannya, dan kemudian sebutkan saudara bahwa dalam semuanya itu bersama Tuhan aku bisa beruntung. Saudara, saya rindu ke depan saudara akan mengalami dan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara akan bersaksi keberuntungan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan tanpa alasan. Kata keberuntungan itu seringkali konotasinya adalah bahwa itu terjadi secara otomatis, terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu yang beruntung. Tetapi malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap orang bisa mengalami keberuntungan, bukan hanya orang-orang tertentu. Keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, setiap orang punya kesempatan untuk mengalaminya. Tetapi di sisi lain, bahwa ada alasan sehingga keberuntungan itu akan dikerjakan. Bukan semata-mata orang tertentu tiba-tiba mengalami keberuntungan. Tidak saudara, ada alasan. Di dalam teks ini kita akan belajar apa alasannya sehingga Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan. Apakah digenapi? Dalam hidup Yosua dia mengalami keberuntungan? Ya saudara. Kalau kita baca kisah hidup Yosua memimpin orang Israel, kita melihat keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan. Keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang lebih luar biasa lagi saudara adalah bahwa sampai akhir hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dengan begitu baik. Orang Israel mengalami damai, orang Israel mengalami sejahtera, diberkati di dalam pimpinan Yosua. Artinya apa saudara? Selama hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dan dia mengalami keberuntungan. Bahkan orang-orang Israel pun mengalami keberuntungan di dalam pimpinan Yosua. Artinya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan di sini, baik di ayat 7 maupun di ayat 8 ini, benar-benar digenapi di dalam kehidupan Yosua. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang menjadi alasan sehingga keberuntungan yang dikerjakan Tuhan itu akan terjadi? Apa syarat yang Tuhan beri sehingga dia akan menyatakan keberuntungan dalam kehidupan kita saudara? Kita akan belajar. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan di sini untuk mengalami keberuntungan.
Yang pertama, kita lihat ayat yang kedua mulai. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, sebelum keberuntungan itu terjadi, hal yang sangat mendasar di sini adalah Yosua dipanggil untuk melaksanakan tugas yang Tuhan beri bagi dia. Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan kemudian merebut tanah Kanaan supaya janji Tuhan digenapi. Dalam hal apa Yosua mengalami keberuntungan? Dalam hal merebut tanah Kanaan, memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan bagaimana sehingga dia bisa mengalami keberuntungan memimpin orang Israel dan merebut tanah Kanaan? Yang pertama sekali adalah Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan, pimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang pertama di sini, saudara, sehingga keberuntungan itu bisa terjadi adalah Yosua siap mengambil tanggung jawab. Tuhan berkata bersiap sekarang. Yosua siap. Yosua bersiap untuk mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia, mengambil tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar, saudara, bahkan tanggung jawab yang sulit. Sekali lagi, sangat wajar kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Kenapa? Yang pertama, yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Nabi yang besar itu yang harus dia gantikan. Lalu yang kedua, yang dia pimpin itu orang Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, dan seterusnya. Ketika mau masuk ke tanah Kanaan, setelah bangsa itu diintai pun masih masalah juga terjadi. Mereka tetap tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka masuk ke sana. Padahal sudah begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang telah mereka alami. Tetapi mereka selalu saja tegar tengkuk dan sulit untuk dipimpin. Dan Musa juga, kenapa pada akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena dia emosi dalam memimpin bangsa Israel, dalam mengeluarkan air dari batu itu, saudara. Artinya apa? Musa saja gagal, bisa dikatakan gagal memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan karena bangsa itu tegar tengkuk. Itulah yang harus dipimpin oleh Yosua. Ada tanggung jawab yang begitu sulit, saudara, karena bangsa itu tegar tengkuk. Dan yang ketiga, di Kanaan itu, saudara, ada begitu banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan. Sedangkan mereka bangsa yang kecil. Kanaan itu luas dan begitu banyak bangsa di sana yang harus mereka taklukkan. Itu satu kesulitan yang lain lagi, saudara. Tanggung jawab yang besar yang lain lagi. Jadi yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Lalu kemudian yang harus dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk itu. Lalu kemudian juga bangsa yang akan direbut adalah bangsa Kanaan, bangsa yang besar itu. Saudara, wajar sekali kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Wajar sekali dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Dan kalau dipikirkan kekuatan Yosua, wajar dia tidak sanggup. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata bersiaplah untuk memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan, Yosua tidak punya argumen apapun. Dia langsung bersiap dan kemudian memimpin bangsa itu ke tanah Kanaan, merebut ke tanah Kanaan, dan kemudian akhirnya tanah Kanaan mereka bisa rebut dan menangkan. Jadi yang pertama, saudara, apa alasan sehingga pada akhirnya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup Yosua, dalam kepemimpinannya, bahkan sampai akhir kehidupannya? Pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang Tuhan beri, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat.
Dia siap bayar harga untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Dia siap ambil risiko untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Hari ini saudara, kalau saudara mau mengalami keberuntungan, maka tanyakan apa yang Tuhan mau saudara pikul. Tanggung jawab apa yang Tuhan mau saudara emban di dalam hidup saudara. Saudara lakukan di dalam hidup saudara. Saudara laksanakan, tanggung jawab di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami keberuntungan. Tapi kalau dalam hidup saudara, saudara hanya berpikir untuk kehidupan saudara, tanpa berpikir untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, maka keberuntungan dari Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara hanya untuk keegoisan, kalau hidup saudara hanya untuk kedagingan, perkara materi dan sebagainya, saudara tidak akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Keberuntungan dari Tuhan itu akan dikerjakan bagi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Tuhan bagi Yosua adalah memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kehendak Tuhan bagi saudara apa hari ini? Adakah saudara yang Tuhan mau saudara terlibat dalam pelayanan? Aktif dalam pelayanan misalnya? Adakah saudara yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah saudara yang mungkin Tuhan mau ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan mau saudara menggunakan hartamu untuk memajukan pekerjaan Tuhan juga? Atau apa yang Tuhan mau tanggung jawab yang saudara pikul saudara? Kalau saudara mau mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Dan kemudian pikul tanggung jawab yang Tuhan beri, laksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri, maka keberuntungan akan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, alasan Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya, itu ada di ayat 5 sampai ayat 6 saudara. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, yang kedua, Tuhan menegaskan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Untuk mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, hal kedua yang Tuhan mau adalah setiap kita sama seperti kepada Yosua, hidup dalam keteguhan hati. Maksudnya apa di sini? Percaya kepada apa? Percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena di atas di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan mau Yosua hidup dalam kekuatan dan keteguhan hati, percaya bahwa Allah menyertai dia. Ada kesulitan? Ya, ada kesulitan. Ada tantangan? Ya, ada tantangan. Begitu masuk ke tanah Kanaan langsung berhadapan dengan tembok Yeriko yang besar. Tetapi tembok Yeriko pun rubuh. Kenapa? Karena Yosua menguatkan hati, meneguhkan hati, karena dia percaya penyertaan Tuhan. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, tetapi Yosua punya hati yang teguh, punya hati yang kuat seperti yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Dia percaya penyertaan Tuhan atas segala tanggung jawab yang harus dia pikul. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, dia percaya penyertaan Tuhan dan mereka akan menghadapi bangsa itu. Sekalipun tembok Yeriko, tembok yang begitu tebal, tidak mungkin untuk dirubuhkan, dia percaya. Dia menguatkan hati, dia percaya bahwa Tuhan akan sanggup merubuhkan tembok itu, karena Tuhan berkuasa merubuhkan tembok itu. Dan faktanya saudara, Allah sendiri yang merubuhkan tembok itu, dan Allah sendiri yang mengalahkan orang Kanaan. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Yosua adalah meneguhkan hati, menguatkan hati.
Saat menghadapi tantangan, dia kuatkan hati dan percaya, ya Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu keberuntungan daripada Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan dalam segala kondisi yang saudara alami, dalam segala masalah, tantangan, kesulitan yang saudara alami, dalam memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Percaya penyertaan Tuhan. Dalam bisnis saudara, percaya penyertaan Tuhan. Di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati, percaya bahwa Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut bertindak di sana. Saat masalah besar, saat tantangan besar, tetap percaya Tuhan menyertai saudara, dan Dia akan mengubah segala perkara. Dengan demikian saudara, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Dia hadir, percaya bahwa Dia menyertai, maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman kita, maka dengan demikian Dia akan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup kita. Jadi percayalah saudara, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia hadir bersama kita. Kemudian alasan ketiga saudara, sehingga Yosua mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya. Mulai ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal ketiga di sini, saudara, yang ditegaskan oleh Tuhan adalah supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dia diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan Yosua juga diperintahkan supaya memperkatakan Taurat itu kepada umat-umat Israel. Jadi Tuhan mau supaya hari-hari mereka hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yosua memimpin orang Israel berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang Israel, mereka satu bangsa, hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Mereka bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya semua aturan yang dilaksanakan itu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan menegaskan bahwa maka engkau akan beruntung. Jadi alasan ketiga untuk mengalami keberuntungan saudara di sini adalah bahwa Yosua harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia harus mengajarkan itu kepada orang Israel sehingga mereka bersama-sama menghidupi firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan melihat mereka hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan kerjakan keberuntungan di tengah-tengah mereka. Tuhan ikut berperang bersama dengan mereka. Ketika mereka menghadapi orang Yeriko saudara, tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan ketika mereka bersorak. Kalau kita lihat dalam perjalanan mereka merebut tanah Kanaan, kita melihat bagaimana mereka mentaati firman Tuhan, mereka melaksanakan petunjuk Tuhan, dan akhirnya bangsa Kanaan mereka rebut. Jadi alasan atau dasar ketiga sehingga mengalami keberuntungan saudara adalah ketika hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga kita saudara, dalam kita melaksanakan bisnis kita, dalam kita melaksanakan pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan apapun itu saudara, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita menerapkan segala sesuatunya di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberuntungan. Yang menjadi masalah seringkali saudara, banyak orang yang mengharapkan keberuntungan daripada Tuhan, tapi cara yang dia jalankan salah atau bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan.
Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan dari Tuhan, kita rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, maka kita harus melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri, dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Dia melakukan keberuntungan padahal yang dilakukan tidak sesuai dengan firman-Nya. Tidak mungkin, saudara. Allah akan selalu bekerja selaras dan seiring dengan firman-Nya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Yang ketiga, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan itu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Jadi isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di channel ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif, supaya bukan pikiran saya sebagai hamba Tuhan yang saya beritakan kepada saudara, tapi benar-benar apa yang berasal dari firman Tuhan yang kita belajar. Dan kerinduan saya membuat renungan ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan beruntung. Jadi saudara, prinsip ketiga untuk kita mengalami keberuntungan adalah hiduplah berdasarkan prinsip firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, hidupi dan terapkan firman Tuhan itu. Kita sangat bersyukur di malam hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan tentang keberuntungan, bahwa sama seperti Yosua mengalami keberuntungan, saya dan saudara pun kita bisa mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana sehingga Yosua mengalami keberuntungan? Yang pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan. Dia siap mengerjakan tugas yang diberi oleh Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan, siaplah melaksanakan pekerjaan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk mengalami keberuntungan? Percaya kepada penyertaan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Sama seperti Yosua, menguatkan hati dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia masuk ke tanah Kanaan sehingga dia beruntung. Kita pun akan mengalami keberuntungan kalau kita percaya dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Kita menguatkan hati kita karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya mengalami keberuntungan? Sama seperti Yosua mengalami keberuntungan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, dan kemudian bertindak setiap hari berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka kita akan mengalami keberuntungan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan saya berdoa saudara menjadi orang-orang beruntung di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami bisa mengalami keberuntungan di dalam perjalanan hidup kami. Dan ada alasan sehingga kami mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di mana alasan yang sudah kami belajar adalah bahwa kami siap melakukan pekerjaan-Mu. Kami siap melakukan tugas yang Tuhan beri bagi kami. Kami harus percaya, menguatkan hati bahwa Engkau selalu menyertai kami apapun kondisinya. Percaya dan kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan kemudian kami juga akan mengalami keberuntungan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengalami keberuntungan. Ajar kami, tolong kami menerapkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka akan mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu jadi beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara,
topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka,
beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu.
Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia,
Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan,
silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.